Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Ten Star Slam Pataken volume 12 part 15. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Di Kekaisaran Timur diperlihatkan seorang pria yang penuh misteri. Dia Tatsuya Kondo. Dunia lain adalah tempatnya dia lahir. Tatsuya Kondo terlihat sangat tampan, berusia 20 tahun. Dia kegelapan di Kekaisaran Timur. Di Kekaisaran Timur, makhluk dunia lain bukanlah hal langka karena Kekaisaran Timur memiliki kebijakan untuk melindungi makhluk dunia lain. Dan itu sangat berbeda dengan Barat. Pada awalnya di Barat, makhluk dunia lain adalah senjata. Namun kini telah berubah semenjak Rimuru menguasai bagian barat. Saat dipanggil, Tatsuya muncul di sebuah taman yang hanya bisa dimasuki Kaisar Rudra. Sebelum dipanggil, Tatsuya Kondo adalah seorang militer angkatan laut di dunia asalnya. Tatsuya adalah satu-satunya orang yang selamat dari perang di dunia asalnya. Sedangkan semua teman-temannya tewas terbunuh. Di dalam keputusasaan, Tatsuya tidak mengerti untuk apa mereka semua mengorbankan diri melindungiku hingga terbunuh. Sejak saat itu, Tatsuya punya ambisi yang tidak akan membiarkan teman-temannya mati. Tak lama kemudian setelah itu, kesadaran Tatsuya memutar di telan kegelapan. Saat terbangun setelah melintasi batas dimensi, Tatsuya bangkit tanpa luka sedikit pun. Sebagai balas budi kepada Kaisar yang telah menyelamatkan hidupnya, Tatsuya bersumpah akan mengadipkan sisa hidupnya kepada Kaisar Rudra. Rudra memperkerjakan Tatsuya di bidang intelijen, bersembunyi di balik bayang-bayang Kaisar Rudra. Tatsuya adalah seorang pria yang memiliki banyak nama. Dia lebih dikenal sebagai hantu pemakan informasi, seorang kapten utama intelijen Kekaisaran Timur. Dari semua komandan Kekaisaran Timur, tidak ada satupun yang tahu keberadaannya dan siapa sebenarnya Tatsuya Kondo. Gadra dan Yuki yang mengirim tim Shinji untuk menyelidiki labirin, sebagai hantu tentu saja Tatsuya tahu dengan baik apa rencana Yuki dan Gadra. Mendapatkan informasi yang terperinci, ada 1000 orang dunia lain yang berkumpul 10%-nya sudah membangkitkan skill unik. Yuki telah melindungi orang dunia lain, memberikan pekerjaan yang bervariasi menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang dunia lain dengan sangat baik. Namun semua laporan yang Yuki berikan tentang 1000 orang dunia lain itu semuanya kebohongan. Dan itu terlihat jelas karena pemanggilan orang dunia lain di barat sangat dilarang. Ketakutan Tatsuya sejak Yuki pindah di Kekaisaran Timur terbukti. Ada rencana kudeta di pihak Yuki. Informasi seberapa dekat hubungan Yuki dan Gadra, Tatsuya mendapat informasi, namun belum jelas seberapa dekat hubungan Gadra dan Yuki. Bagi Tatsuya, mereka berdua adalah orang yang sangat berbahaya. Jika mereka menunjukkan sikap aneh, Tatsuya memutuskan tidak ada ampun, mereka harus tewas di tanganku sendiri. Mata Tatsuya bersinar di kegelapan setelah memutuskan akan membunuh Yuki dan Gadra. Tidak ada ampun bagi siapapun yang berani mengkhianati Kekaisaran Timur. Di sisi lain diperlihatkan Kalkurio yang berada di dalam kantornya. Kalkurio, dia komandan Kop Lapis Baja. Di kantornya, Kalkurio meneliti kristal batu ajaib yang diberi Gadra. Namun Kalkurio masih belum tahu dari mana Gadra mendapat kristal batu ajaib. Kalkurio sangat curiga dengan batu ajaib yang sebanyak ini dengan kandungan energi yang sama. Namun Kalkurio bodoh amat dan tidak peduli tentang batu ajaib. Bagian yang terpenting saat ini hanyalah tujuannya. Wajah Kalkurio seketika berubah dengan hasrat yang membara saat dia tahu bahwa batu ajaib ini berasal dari dalam dungeon yang berada di wilayah Raja Iblis Rimuru. Dan hanya itu laporan yang diselipkan Gadra dari kertas tertulis. Ditambah informasi dari seorang pedagang, Kalkurio sangat bersemangat. Iri hati kepada Gadra itu membuatnya sangat ingin menyelang labirin sebelum Gadra menyerangnya. Kalkurio tidak akan membiarkan Gadra memerah susu sapi emas sendirian. Tidak hanya kristal ajaib, tapi pedang dan item yang bagus sangat banyak di dalam labirin. Saat melihat pedang yang dibawa pedagang, Kalkurio bertanya-tanya, untuk apa lubang di pilah pedang ini? Pedagang memberitahu
Pedang itu memiliki efek misterius, namun saya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Kalguryo sendiri juga tidak tahu tentang lubang di bilah pedang. Walaupun matanya terlatih, yang Kalguryo tahu, sehebat apapun senjata itu tidak ada gunanya di hadapan senjata lapis baja. Setelah itu, Kalguryo menyerahkan pedang kepada teknisi untuk diteliti. 10 hari kemudian Kalguryo dibuat tercengang. Laporan direktur peneliti menemukan bahwa lubang di pedang bukanlah hiasan, itu lubang media sihir. Dengan kata lain, ini bisa disebut bukan pedang, melainkan pemicu sihir. Kalguryo mulai sedikit berpikir. Raja Iblis Rimuru tidak bisa dianggap remeh, bahkan dia bisa menciptakan item seperti ini. Peneliti bertanya, apakah benda ini benar dari dalam labirin? Kalguryo memberitahu, ya, itu benar sekali. Dan aku sudah memastikannya dari bawahanku yang kukirim ke ibu kota para monster. Dan aku sekarang juga tahu apa yang dikatakan Gadra adalah semuanya benar. Tidak heran kalau Gadra harus kehilangan ketiga muridnya. Jadi Gadra berbohong kepada Kalguryo bahwa Shinji dan yang lainnya sudah tewas. Dan sebenarnya tim Shinji berkhianat kepada Kekaisaran Timur. Tak lama kemudian, si peneliti memberikan sebuah kotak yang berisi gelang kebangkitan kepada Kalguryo, dan ini juga dari Gadra. Kalguryo berpikir, rumor tentang gelang itu masih meragukan. Tapi jika pasukanku berhasil mengambil alih labirin, bukankah itu luar biasa? Mereka berdua tertawa bersama. Mereka berdua memiliki mimpi dan ambisi, namun mereka sangat bodoh. Mereka tidak tahu betapa mengerikannya labirin. Kalguryo bergumam dalam hati, Gadra memang luar biasa, tapi angin bertiup kencang. Zaman sihir telah berakhir, era baru telah dimulai. Itulah alasan kenapa Kekaisaran Timur memintaku menggantikan Gadra sebagai komandan Corps Lapis Baja. Kalguryo mulai menerapkan strateginya. Melawan beberapa Raja Iblis akan menyusahkan. Tapi jika hanya Raja Iblis pemula, itu sangat mudah. Veldora juga target yang ditetapkan Kalguryo. Kalguryo sangat yakin dengan kekuatan yang ia miliki, dia sanggup mengalahkan Veldora yang bahkan sampai saat ini Kekaisaran Timur masih belum bisa mengalahkan. Namun penolakan Gadra tentang penangkapan Veldora itu membuat keretakan di antara mereka berdua. Walaupun demikian, Kalguryo masih kekeh dengan ambisinya. Senyum jahat terpapang di wajah Kalguryo. Aku akan menunjukkan kekuatan kamilah yang terhebat di Kekaisaran Timur. Akan kulenyapkan Raja Iblis lendir itu. Jika perlu, Gadra dan si anak nakal itu, Yuki Kagura jaga, aku akan melenyapkan mereka semua. Beberapa jam berlalu, rapat kekaisaran digelar. Semua orang menundukkan kepala saat Kaisar Rudra memasuki ruang pertemuan. Ada beberapa siluet di balik tirai. Mereka Kaisar Rudra dan Single Digit. Ada 200 orang berkumpul, 3 komandan dari Corps masing-masing. Rapat dimulai dari pendapat setiap faksi. Ada yang ingin mengakhiri perang dengan cepat. Ada juga pendekatan secara hati-hati karena Veldora masih berada di dalam hutan jura. Ada satu orang yang menentang perang, dia Gadra. Tanpa rasa takut, Gadra langsung menyampaikan kepada Kaisar Rudra. Mendengar penolakan dari Gadra, tawa Kalguryo bergema. Kau sungguh pengecut, Tuan Gadra. Kau masih saja mengatakan hal pengecut seperti biasanya. Suara ejekan dari yang lainnya juga memenuhi telinga Gadra. Kalguryo berbicara penuh semangat. Tindakan balasan terhadap Veldora sangatlah sempurna dengan senjata milik kita. Melenyapkan naga badai itu cukup mudah. Gadra merespon, kau sangat konyol, berhentilah hidup dalam ilusi. Kita harus berhati-hati, terlebih lagi ada Raja Iblis yang baru bangkit menguasai hutan jura. Penyerangan ada 2 jalan. Satu melewati bekas wilayah Raja Iblis Kleman, dan sekarang sudah menjadi wilayah Raja Iblis Milin. Itu pun ada harga mahal jika harus lewat sana. Yang kedua, hutan jura. Lewat hutan jura kita harus berhadapan dengan Raja Iblis Rimuru dan juga Veldora yang bersekutu dengan Raja Iblis Rimuru. Kalguryo tertawa lagi. Tuan Gadra, apakah kita akan menyerah kepada hutan jura? Menyerang barat adalah tujuan kekaisaran. Para Raja Iblis tidak akan sanggup melawan Kekaisaran Timur. Ketiga komandan Corps sepakat menghina Gadra. Kau pengecut, kau sudah tua, sebaiknya kau pensiun, era sihir sudah berakhir. Gadra bergumam, kalian semua sangat bodoh. Setelah mengenal Rimuru, Gadra sangat ragu, kemenangan berpihak kepada Kekaisaran Timur. Gadra meminta untuk tidak perang, itu karena Gadra sudah setia kepada Rimuru. Di sisi lain, Gadra juga berhutang budi kepada Kaisar. Karena itu Gadra menolak invasi, agar tidak ada korban di kedua belah pihak. Saat ini Gadra sangat yakin
pendapat selanjutnya tidak akan ada artinya. Jalan satu-satunya hanya mengikuti perintah Rimuru Sama, memancing pasukan Kaisaran Timur ke dalam labirin. Diam-diam Bajra menoleh ke arah Yuki yang hanya diam saja. Upaya perang semakin gencar diserukan. Ketika Kop sudah siap, Kop lapis baja 1 juta pasukan yang dikomandoi Kalgurio, 30.000 pasukan binatang ajaib yang dikomandoi Gladium, 100.000 Kop campuran yang dikomandoi Yuki Kagurazaka, total 1.130.000 pasukan. Kop lapis baja dibagi menjadi 3 legium. Kekuatan utama 700 pasukan, level C plus sampai A. 2.000 divisi lapis baja, tank sihir, divisi udara 400 kapal udara. Dengan kekuatan militer seperti ini, Kalgurio sangat yakin tidak akan terkalahkan. Kemudian secara tiba-tiba Yuki berbicara, seperti yang dilakukan Komandan Kalgurio, bahwa Gajra sudah tua, dia terlalu hati-hati kepada naga badai. Kita bisa mengurusnya dengan pasukan kekaisaran. Menatap Yuki, Kalgurio tersenyum palsu. Sialan bocah ini. Apakah dia sangat ingin mengambil alih penyerangan labirin? Dan aku harus berhati-hati. Mulai sekarang kamu musuhku, bocah sialan. Kalgurio berpura-pura tidak tahu dan bertanya tentang ibu kota yang dipindahkan ke dalam labirin. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.